Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam madina wa ja'ala Indonesia dawlatan mustaqillah wa arsyidu bil khalifah. Wa bidzalika ujaba al-alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya. Selawat serta salam tak lupa kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana karena risalah beliau Allah yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Baik, teman-teman sekalian, selamat berjumpa kembali bersama kita. Insyaallah dalam pertemuan pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan hasil presentasi kita. Selanjutnya kita akan memperkenalkan kelompok kita. Ya, anggota kelompok 3 yaitu ada Ahmad Faiz Fauzan, kemudian Mas Yufan yaitu saya sendiri, Aina Fitri, Ismi Denisna, dan yang terakhir adalah Safira Salsabila. Lanjut. Adapun beberapa materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Di antaranya adalah adanya sesuatu yang keluar dari perut dengan melalui salah satu dari dua jalan kotoran seperti menyanyi. Yang kedua, tertidur yang tidak dengan duduk yang tetap. Dan yang ketiga, hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk dan sebagainya. Dan yang keempat, tersentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Dan yang terakhir yaitu tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan atau bukan muhrim atau sebaliknya dengan tidak beralas. Ya, langsung saja teman-teman. Marilah kita bahas materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Aina Fitri. Padanya saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Ian ya, antara mempersilahkan saya untuk presentasi. Pertama dari poin yang kelima tersebut, di sini Aina mau bahas yang poin pertama ya, yaitu sesuatu yang keluar dari perut melalui dua jalan kotoran. Yang maksudnya di sini itu sesuatu yang keluar dari perut melalui dua jalan kotoran itu yang yaitu keluar apapun ya dari kubul atau dubur. Dalam firman Allah itu disebutin ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, auja ahadum minkum minal ghaid. Itu di dalam firman di dalam surah Al-Maidah ya. Yang artinya itu kan atau seseorang yang telah kembali dari al-ghaid. Al-ghaid itu maksudnya di sini adalah tempat yang telah kita buang hajat. Kita ketahui sendiri kan ya, tempat kita buang hajat itu kan kayak seperti kamar mandi gitu. Kan kita ketahui apabila orang yang telah keluar dari buang hajat itu pasti telah mengeluarkan hajat ya. Maksudnya di sini mengeluarkan hajat berarti kan otomatis dia telah mengeluarkan kayak yang kita ketahui seperti buang air kecil atau buang air besar ya. Dalam kaidah juga ada ya, maksudnya itu bukan tempatnya, tapi yang dimaksud itu perbuatannya, kayak yang tadi kan disebutin dalam dalil itu kan al-ghaid ya. Al-ghaid itu kan maksudnya tempat tempat buang hajat ya. Tetapi yang dimaksud di sini bukan tempatnya, tetapi itunya apa namanya, perbuatan yang dilakukan di situ, itu maksudnya yang buang air gitu, buang air kecil atau besar gitu. Ada juga dalam hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu Rasulullah bersabda yang bunyinya kalau kayak gini, apa itu maksudnya, apa itu hadas gitu ya. Rasulullah menjawab hadas itu hadas itu yang keluar dari dua kemaluan gitu. Terus ada juga waktu itu seorang laki-laki dari Hadratul Maut ya, beliau tuh laki-laki tersebut bertanya gitu ke Abu Hurairah, apa itu hadas gitu, kata Abu Hurairah menjawab gini, hadas itu yang kentut yang keluar dari kemaluan gitu. Maksudnya kan kalau secara otomatis di sini, kalau secara analogi ya, itu berarti sesuatu yang keluar itu dari analogi hukum tersebut itu sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut, walaupun itu sesuatu yang suci kayak seperti yang tadi tuh, yaitu keluarnya apapun dari kubul maupun dubur gitu, kecuali mani dan sperma ya. Walaupun yang keluar itu tidak seperti biasanya, semisal keluar batu atau cacing atau darah gitu. Selain mani, apapun yang keluar dari lubang depan atau lubang belakang itu baik berupa air kencing, kotoran, barang najis, barang yang suci ataupun najis, kering atau basah, itu semua dapat membatalkan wudhu. Sedangkan bila yang keluar adalah mani, maka tidak membatalkan wudhu. Hanya saja bersangkutan wajib melakukan mandi jinabat gitu. Jadi bukan kalau misalnya keluar mani itu nggak membatalkan wudhu, tapi dia wajib mandi gitu. Nah selanjutnya itu kecuali yang tadi ya sperma gitu, yang keluar sebab mimpi ya yang dialami oleh orang yang memiliki wudhu ya, yang tidur dengan menetapkan pantatnya di lantai gitu, di lantai, maka sperma tersebut tidak membatalkan wudhu gitu. Itu orang yang unsa itu hunsa muskil, itu maksudnya kalian tahu kan ya, orang yang hunsa muskil itu kan orang yang
itu apa namanya, orang yang berjenis kelamin yang kita kita sering sebutkan orang yang berjenis kelamin 2 gitu. Dia pas kecilnya diketahui misalnya nih kelaminnya, laki-laki, tapi seiring berkembangnya, ternyata, berbeda gitu. Kayak tapi beda di sini bukan bukan banci atau waria ya, tapi di sini tuh kayak gitu, beda dari waria atau banci yang kita sering sebut gitu kan. Wudunya itu orang yang kena muskil itu wudunya itu hanya bisa batal, sebab ada sesuatu yang keluar dari kedua farji, secara keseluruhan gitu. Iya untuk selanjutnya poin kedua yang akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk poin kedua yakni tertidur. Tidur yang membatalkan wudhu memiliki dua faktor, yaitu yang pertama hilang akal. Berikutnya. Nah, sama seperti gila atau pingsan, tidur dapat membatalkan wudhu karena hilangnya akal. Orang yang sedang tidur, pingsan, atau gila berada dalam keadaan berhadas kecil atau batal wudhunya karena mereka kehilangan akal sehatnya. Nah, yang dimaksud di sini itu tertidur ketika kita sudah pulas, di mana kita sudah tidak menyadari lagi keadaan lingkungan sekitar, ataupun biasanya tidur pulas itu ditandakan dengan apabila orang telah membangunkan kita sudah sulit untuk dibangunkan seperti itu, ataupun sudah sampai terantuk-antuk, sulit untuk dipanggil, intinya sulit untuk dibangunkan untuk melaksanakan sholat, itu batal wudhunya. Walaupun orang tersebut mendengkur di sini bukan tandanya orang itu pulas ya. Bisa jadi orang yang tidur sebentar ataupun hanya mengantuk itu bisa mengeluarkan suara dengkuran. Namun ini bukan pertanda orang tersebut lelap. Jadi intinya kalau misalnya kita sudah ditandakan tidur terlelap itu, kita sudah sulit untuk dibangunkan. Dan itu sudah kehilangan akal. Yang kedua, berhadas buang angin. Buang angin, buang air besar, ataupun buang air kecil. Biasanya orang yang tidur tidak bisa mengontrol dirinya karena hilangnya akal. Bisa saja orang yang sedang tidur itu buang angin sehingga wudhunya batal. Dikarenakan kita hilang akal ketika kita tertidur, kita tidak sadar apa yang telah tubuh kita lakukan, entah itu buang angin ataupun buang air kecil maupun buang air besar. Dikarenakan kita telah tertidur yang lelap atau yang pulas ini. Nah, berikutnya. Nah, terdapat pengecualian dalam hal tidur yang membatalkan wudhu, yakni tertidur sebentar atau tidak pulas. Tertidur sebentar ini di mana kita kalau misalnya biasanya di waktu antara adzan dengan qomat, di mana orang biasanya itu mengantuk ketika menunggu qomat, namun dia masih mudah untuk dibangunkan atau masih bisa mendengar sayup-sayup keadaan sekitar. Itu dinamakan tidur ringan, tidur ayam-ayam biasanya ya, seperti itu. Lalu yang kedua itu tertidur dalam keadaan duduk, di mana bokong masih menempel di lantai. Dalam keadaan ini, bokong kita menempel di lantai dan dalam keadaan rapat sehingga jalan untuk angin keluar ataupun hadas lainnya pun masih tertutup. Jadi untuk tertidur dalam posisi ini diyakini para ulama masih sah wudhunya seperti itu. Namun lain halnya kalau kita sudah tertidur dengan keadaan telentang ataupun bersenderan, itu sudah hilang akal ya, di mana kita sudah tidak sadar lagi posisi tidur kita. Terus juga intinya kalau misalnya kita tertidur, terus bokong kita terangkat, di mana jalan keluar hadas tersebut itu bisa terbuka jalan keluar hadas tersebut. Nah, seperti itu pengecualian untuk tidur yang tidak membatalkan wudhu, seperti itu. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, bismillah. Selanjutnya adalah hilang akal ya. Maksud hilang akal di sini itu adalah akalnya terkalahkan karena seseorang dalam kondisi mabuk, sakit, gila, dan lainnya. Terus orang yang hilang akalnya itu, walaupun sebentar, maka wudhunya batal. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ya, hilang akal karena mabuk, pingsan, dan gila itu lebih berat daripada tidur. Nah, karena kesadarannya itu jauh lebih hilang daripada orang yang sekadar tertidur. Sebab mereka tidak akan terbangun meski kita peringatkan gitu ya. Meskipun udah dibangunin, dia nggak bakal nyadar gitu orang dia hilang akal. Oleh karena itu gitu ya, mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang pingsan, mabuk, dan gila itu batal wudhunya. Nah, terus juga ada fatwa ya dari bin Rahimahullah. Beliau pernah ditanya, apa hukum wudhu orang yang tidak sadarkan diri sesaat gitu kan. Nah, terus beliau menjawab, perkara itu tuh ada rinciannya gitu. Jadi kalau hanya sesaat dan tidak menghilangkan kesadaran serta tidak menghalangi perasaan apabila terjadi hadas, maka hal itu tidak berpengaruh gitu ya, nggak membatalkan wudhu. Nah, seperti kayak perumpamannya tuh orang yang ngantuk. Nah, kalau orang yang ngantuk tapi dia nggak nyenyak tidurnya, dia kan masih bisa ngedengar sekitar gitu ya. Terus dia juga masih bisa merasakan apa-apa yang keluar darinya gitu.
Nah, itu nggak apa-apa hukumnya gitu, membatalkan wudhu. Nah, adapun jika hal tersebut gitu ya, menghilangkan kesadarannya sehingga dia tidak menyadari apa yang keluar darinya, kayak mabuk, menderita sakit gitu ya, koma berbulan-bulan gitu ya, yang membuatnya hilang kesadaran hingga tak sadarkan diri gitu ya. Hal ini membatalkan wudhu seperti halnya orang yang pingsan. Itu sekian dari saya. Boleh dilanjut. Ya, yang poin keempat itu tersentuhnya kemaluan dan gugur dengan telapak tangan. Pendapat mazhab Hanafi itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian pendapat mazhab Maliki membatalkan wudhu jika dilakukan dengan sengaja. Dan pendapat Imam Syafi'i dan Hambali itu membatalkan wudhu secara mutlak. Mungkin bisa diklik dulu yang pertama. Ya, ini pendapat mazhab Hanafi ya. Itu menurut ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa menyentuh kemaluan siapapun baik dengan telapak tangan atau dengan kulit dari organ tubuh yang lain, maka baik kemaluan sendiri atau orang lain tidak membatalkan wudhu. Dalam kitab Perut Al-Mukhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar itu mengatakan hadis Talak bin Ali dari ayahnya bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya dalam sholat. Maka Nabi menjawab, itu hanyalah bagian dari dirimu. Pendapat di atas memiliki korelasi dengan hukum bersentuhan kulit dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Hanafi ini. Nah, mazhab Hanafi ini mungkin bisa kita temukan ketika orang pergi haji ataupun umroh, karena di sana ya menganggap bahwasanya bersentuhan dengan yang lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu. Ya, kemudian selanjutnya membatalkan wudhu jika dilakukan dengan sengaja atau pendapat mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa menyentuh kemaluan manusia dengan sengaja, baik menyentuh diri sendiri maupun kemaluan orang lain yang sudah balik, dapat membatalkan wudhu jika menyentuh dengan telapak tangan atau telapak jari-jari. Adapun menyentuh kemaluan hewan atau yang belum balik tidak membatalkan wudhu meski dengan sengaja. Dalam kitabnya Al-Qarafi, dalam kitabnya Az-Zakirah, menurut Imam Malik menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu mewajibkan wudhu. Begitu juga jika menyentuhnya dengan telapak jari-jari sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qasim dalam kitabnya. Selanjutnya, menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali atau mazhab yang sering kita pakai di Indonesia, membatalkan wudhu secara mutlak. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menyentuh kemaluan manusia dapat membatalkan wudhu, baik menyentuh kemaluan sendiri maupun orang lain, laki-laki maupun perempuan, sengaja maupun tidak sengaja, orang yang masih hidup maupun sudah meninggal. Adapun menyentuh kemaluan hewan dan kemaluan anak kecil itu tidak membatalkan wudhu. Berikut pemaparan dari ulama dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Salah satu ulama kalangan mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, menuliskan dalam kitab At-Talibin, yaitu di antara yang membatalkan wudhu ialah menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan, baik itu kemaluan sendiri ataupun orang lain, laki-laki maupun wanita, hidup atau mati, baik menyentuh kemaluan bagian depan ataupun bagian belakang. Namun dalam hal balita, orang yang telah meninggal dan kemaluan bagian belakang, maka hal ini adalah perkataan yang benar. Materi menyentuh lubang kubur dapat membatalkan wudhu baik yang disentuh itu masih hidup maupun yang sudah mati, baik sendiri atau orang lain, sengaja atau tidak sengaja. Hal ini hanya membatalkan wudhu orang yang menyentuh. Jadi apabila kita menyentuh lubang kubur orang lain, berarti yang batal wudhu itu kita, bukan orang yang disentuh. Kurangnya seperti itu. Ya, untuk materi selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya. Ya, yang kelima, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Lanjut. Mazhab Hanafi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlak, baik antar mahram atau bukan mahram, syahwat atau tidak dengan syahwat. Yang kedua, mazhab Maliki bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan jika disertai dengan syahwat, baik sengaja atau tidak disengaja, yang belum balik tetap sudah dapat menimbulkan syahwat, dilapisi kain tipis atau tebal, bahkan bersentuhan sesama laki-laki atau perempuan jika disertai dengan syahwat. Yang ketiga, laki-laki yang menyentuh kulit istrinya atau wanita lainnya
yang bukan mahram dapat membatalkan wudhu, walaupun menyentuhnya tanpa syahwat dengan syarat tidak terdapat penghalang antar kulit tersebut kecuali menyentuh rambut, kuku, gigi, anak kecil yang belum menimbulkan syahwat. Yang keempat, mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Maliki dalam hal bersentuhan disertai syahwat yang membatalkan wudhu, tapi mengecualikan persentuhan kulit tidak langsung atau tanpa alas, persentuhan dengan kuku, rambut, dan gigi, serta persentuhan sesama jenis. Nah, sebentar. Nah, para ulama itu berbeda pendapat tentang persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada 4 pendapat. Yang pertama, mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwasannya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlak, baik antar mahram maupun bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Dalil mereka adalah pada dasarnya wudhunya tidak batal kecuali bila ada dalil yang sholih dan jelas yang menyebutkan pembatal wudhu. Yang kedua, ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak kembali berwudhu setelah menyentuh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku ada di arah kiblatnya, dan bila sujud beliau menyentuhku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur, maka aku mencarinya, lalu tanganku memegang kedua telapak kakinya. Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya, kemudian sholat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat Abu Daud. Dalil yang ketiga, manala mastumun nisa menurut mereka adalah jima, sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kedua, mazhab Maliki berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu jika disertai dengan syahwat, baik sengaja atau tidak disengaja. Termasuk membatalkan wudu juga bersentuhan kulit dengan yang belum balik, tapi sudah dapat menimbulkan syahwat, termasuk juga persentuhan kulit yang dilapisi dengan kain yang tipis maupun tebal. Bahkan persentuhan sama laki-laki atau sama perempuan pun dapat membatalkan wudu jika disertai dengan syahwat. Dalil mereka adalah ayat 43 surat An-Nisa dan ayat 6 surat Al-Maidah yang menyebutkan bahwa bersentuhan kulit termasuk hadas kecil yang mewajibkan wudu, tetapi karena terdapat hadis-hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan Aisyah ketika sholat, maka mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa sekadar bersentuhan yang tidak menimbulkan syahwat tidaklah membatalkan wudu. Ketiga, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh kulit istrinya atau wanita lainnya yang bukan mahram dapat membatalkan wudu, walaupun menyentuhnya tanpa diiring dengan syahwat, dengan syarat tidak terdapat penghalang antar kulit tersebut. Dikecualikan dari ini adalah menyentuh rambut, kuku, gigi, atau menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat. Mereka menafsirkan kata la mastumun nisa dalam surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6 adalah bertemunya kulit dengan kulit walaupun tidak terjadi jima. Alasannya adalah yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata janabah di awal ayat ini, kemudian mengikutinya dengan menyentuh wanita, maka ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita sebagai hadas kecil seperti buang air besar, dan itu semua bukan janabah. Maka maksudlah mastumun nisa di sini adalah menyentuh kulit walaupun tidak terjadi jima. Alasan yang kedua, dari si bahasa Arab kata la masa maknanya lamisa sebagaimana dalam qiraah lainnya, dan semuanya bermakna bertemunya kulit dengan kulit. Alasan yang ketiga, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki mencium istrinya dan menyentuhnya dengan tangannya termasuk mulamasah. Dan barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya maka wajib baginya berwudu. Keempat, mazhab Hambali dalam riwayat yang masyhur sependapat dengan mazhab Maliki dalam hal persentuhan yang disertai dengan syahwatlah yang membatalkan wudu. Tapi mereka mengecualikan persentuhan kulit yang tidak langsung atau ada alas yang batasinya, persentuhan dengan kuku, rambut, dan gigi, dan persentuhan sesama laki-laki atau sesama perempuan. Nah, bagaimana sikap kita? Yang pertama, jangan saling menyalahkan satu sama lain karena semua pendapat tersebut memiliki dalil yang menurut pengikutnya adalah yang paling kuat. Yang kedua, pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat mazhab Syafi'i, karena jika kita berwudu kembali setelah terjadinya persentuhan kulit seperti dimaksud, maka wudu kita sah dalam pandangan semua. Yang ketiga, dalam pandangan kami, bahwa pendapat dalam mazhab Syafi'i lebih kuat dengan beberapa alasan berikut. Lebih cocok dengan Zohir Al-Quran, surat An-Nisa ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6. Tidak terdapat nas yang tegas untuk mengalihkan makna menyentuh kepada makna jima. Hadis tentang Rasulullah SAW yang pernah mencium istrinya adalah hadis doif dan mursal yang tidak dapat dijadikan dalil. Hadis tentang Rasulullah SAW yang pernah menyentuh kaki Aisyah ketika salat dan Aisyah pernah menyentuh kaki beliau SAW ketika salat, walaupun sanadnya sahih, tetapi maknanya memiliki kemungkinan lain, yaitu bisa jadi ketika persentuhan itu terdapat alas yang batasinya atau hal tersebut adalah kekhususan Rasulullah SAW. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Presentasi terakhir sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Itu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.